Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian boleh menjawab pertanyaan ini dengan memilih satu emoji yang paling menggambarkan suasana hati kalian. Mari saling berbagi tentang kabar kita hari ini di kolom chat. Ada berbagai perasaan yang kita rasakan saat ini. Mari kita meluangkan waktu untuk bersaat teduh dan menarik nafas sejenak agar kita dapat memberi ruang di hati dan pikiran kita untuk merasakan kehadiran Allah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu PKJ 14, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kunyanyikan selamanya. Kututurkan padamu kasih setiamu Tuhan. Kututurkan padamu kasih setiamu Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kunyanyikan selamanya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan besertamu selalu. juga besertamu. Teman-teman, tentu kalian sudah pernah mendengar teori tentang terjadinya alam semesta, bukan? Ada beberapa teori yang dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk sampai para makhluk hidup muncul. Para ahli kimia, fisika, dan biologi dapat memperkirakan bagaimana hal itu terjadi. Bagaimana kehidupan ini terbentuk? Bukankah hidup ini terlalu ajaib untuk menjadi sebuah kebetulan? Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa tangan Allah ada di balik semuanya itu. Ia menciptakan alam semesta dan seisinya, dan ketika manusia mulai merusak kehidupan dengan dosa, ia mengutus anaknya untuk menebus kita dan menjadi teladan agar kita hidup di dalam kasih. Kasih setia Tuhan begitu besar, seperti yang tertulis dalam Mazmur 36 ayat 6-8 dan 11. Mari kita membacanya secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setiamu sampai ke awan, Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu, Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena cinta kasih-Mu memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, siswa-siswi, Semak Penabur, Kota Wisata, bersama dengan Bapak dan Ibu Guru yang beribadah di pagi hari ini. Biarlah cinta kasih Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, menghayati firman-Mu yang menjadi kebenaran, penolong, bahkan juga memberikan semangat serta sukacita bagi kami sekalian ya Bapa. Tuhan, Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar kami juga dapat memahami firman-Mu dalam segala kesederhanaannya. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan terambil dalam ibadah ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam mengasihi dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun 2020, rupanya minat kalangan milenial, anak-anak muda seperti kamu, sangatlah besar masuk dalam dunia trading saham. Jumlah mereka mencapai 4 juta trader baru. Ya. Anak-anak muda ini sangat tertarik ketika saham memberikan keuntungan minimal 30%, bahkan sampai 1000%, berlipat-lipat kali ganda. Dan mereka dengan semangat, tanpa peduli bagaimana dunia trading saham itu, mereka langsung masuk ke sana. Memang harga saham di tahun 2020 itu masih sangat murah. Dan harganya terus meningkat sampai di akhir tahun 2020, bahkan memasuki tahun 2021. Anak-anak muda ini begitu happy, senang, sebab mereka mendapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Namun sayangnya pemahaman mereka tidaklah memadai. Mereka tidak tahu banyak tentang bagaimana dunia saham itu adanya. Bahkan gagal paham terjadi pada diri mereka. Mereka melihat bahwa perdagangan saham sama saja permainan judi, menebak apakah harga itu naik atau turun. Dan ini yang membuat banyak korban berjatuhan. Utamanya ketika tahun 2021, di awal-awal tahun ini, harga saham mulai anjlok. Ya. Dan anak-anak muda ini seperti kamu dan orang-orang mahasiswa lainnya, mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka merasa, tunggu sebentar, nanti naik lagi. Rupanya terus anjlok. Sehingga mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Mereka bertambah rugi lagi karena rupanya uang yang mereka gunakan membeli saham itu merupakan hasil pinjaman online. Maka mereka tidak mampu membayar pinjaman tersebut, padahal bunganya berbunga dan terus menimbulkan kerugian yang bertambah-tambah banyaknya. Korban-korban yang berjatuhan ini bukan saja tidak memiliki pengetahuan yang baik dan benar, tetapi juga mereka seringkali hanya diajak oleh teman-temannya, yuk ikutan trading saham. Gua untung, gua udah cuan, dan lain sebagainya. Padahal temannya sendiri yang mengajak belum tentu mengetahui tentang trading saham. Ditambah lagi ada artis-artis yang menjadi idola mereka yang juga mengajak untuk membeli saham-saham tertentu. Atau orang-orang yang termasuk influencer. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan orang-orang milenial seperti ini, itu adalah karena salah memahami. Mereka tidak punya pengetahuan yang cukup, tetapi mereka nekat untuk terjun ke dalam satu bentuk kegiatan yang tidak mereka ketahui pasti. Kita memang salah memahami dunia. Banyak orang keliru memahami dunia ini. Dunia ini bisa dianggap sebagai tempat kesenangan, mencari kekayaan, mencari kedudukan, mencari nama besar. Ya, kita bisa berhura-hura. Ya,
Karena itu banyak anak-anak muda tersesat, ya. Ada yang minum minuman keras, ada yang free sex, ada yang menggunakan narkoba. Perhatikan bagaimana para YouTuber akhirnya mereka harus dijerat oleh hukum. Karena apa? Aksi-aksi mereka melakukan kegiatan untuk mencari konten, di sisi lain menimbulkan keletihan, maka mereka mulai mengkonsumsi obat-obatan. Ya. Saudara, dunia ini menawarkan mamon yang dicintai. Karena mamon itu menawarkan kepada kita uang, harta benda, kedudukan, kemewahan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang enak dan nyaman itulah yang ditawarkan oleh dunia. Dan banyak dari kita mau menikmatinya. Gimana ya caranya kalau nggak usah ujian tapi bisa lulus? Nah, itu salah satu godaan dari mamon. Mamon menawarkan, lebih baik hilang uang sedikit lah ketimbang mesti susah-susah. Itu sesuatu yang jahat. Padahal Tuhan awalnya menciptakan langit bumi ini begitu luar biasa. Sungguh amat baik. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama ataupun yang kedua, di mana Tuhan membuat dunia dan alam ciptaan ini sungguh amat baik. Dan mengizinkan manusia untuk tinggal di dalamnya, mencapai kemajuan hidupnya, dan manusia diberi kepercayaan untuk mengelola dunia ini. Itu sebabnya dunia kita berkembang, dunia kita semakin maju. Dan kita bersyukur perkembangan itu juga terjadi di negara kita. Bahkan juga kamu bisa melihat perbedaan-perbedaan yang nyata yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika dunia ini mengalami kehancurannya, apa yang terjadi? Tuhan memperhatikan dunia ini. God is watching us. Sebab Tuhan juga mengasihi dunia ini. Karena Dia yang menciptakan dengan kasih-Nya, maka Tuhan tidak mau dunia ini hancur oleh karena kejahatan dan dosa-dosa manusia. Dunia ini mengalami kerusakannya, mengalami kehancurannya. Dunia ini mengalami kutukan karena dosa manusia yang sudah dibuatnya. Dan semua yang ada di dunia pasti menjadi binasa. Kalau di awal tahun ini, kita mendengar bagaimana musibah banjir terjadi di berbagai tempat, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Bukankah itu bagian daripada kesalahan manusia? Ya. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya, bencana-bencana yang demikian belum ada. Belumlah terjadi. Sebab semuanya ada dalam tatanan yang benar. Tetapi ketika manusia mulai menghancurkan alam, memotong pohon tanpa perhitungan, membuang sampah sembarangan, maka bencana itu muncul, bencana itu datang. Ya. Dan ini yang membuat kita pun mengalami penderitaan. Tetapi di dalam semua penderitaan itu, saya suka bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Tuhan pernah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu berarti, saudara, di dalam kesulitan apapun, di dalam persoalan, di dalam rusaknya kehidupan manusia, di dalam carut-marut dunia ini, Tuhan itu selalu ikut campur tangan. Dalam sepanjang sejarah manusia, Tuhan turut campur tangan, supaya yang jahat itu tidak terus menang dan menimbulkan kerusakan. Tuhan membalikkan keadaan, dan lain sebagainya. Ya. Terus dari yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya dalam pembacaan kita pada hari ini, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh, rupanya dunia ini pun beroleh kasih karunia dari Tuhan. Dunia ini mendapat perhatian Tuhan. Dunia ini mendapat fokus, bahkan mendapat tindakan-tindakan Sang Ilahi. Ya, salah satu buktinya adalah ketika masa pandemik ini sudah berjalan 1 tahun lamanya, ya, di mana orang mengalami sakit, di mana orang diisolasi, ada orang yang meninggal, banyak orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.
Tapi apakah Tuhan membiarkan begitu saja? Tidak. Ya. Tuhan memberikan semangat baru. Tuhan memberikan peluang baru. Tuhan memberikan daya kreativitas bagaimana manusia itu berjuang. Sehingga Tuhan mendorong manusia itu mulai berpikir membuat vaksin. Ya. Tuhan mendorong manusia itu untuk berpikir kreatif bagaimana bertahan hidup. Ya. Barangkali orang tuamu juga mengalami usaha yang menurun. Tetapi perhatikan, mereka juga berusaha pada hal-hal yang lain. Itu jalan yang Tuhan bukakan. Ya. Dalam hal inilah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para siswa-siswi, Bapak dan Ibu guru, Tuhan sesungguhnya bukan mencintai benda-benda yang ada di dunia ini berupa kekayaan, kedudukan, kehormatan. Sebab semuanya itu adalah hal yang ditolak oleh Tuhan Yesus tatkala ia dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis meminta supaya Tuhan Yesus mau menyembahnya agar seluruh kekayaan, kehormatan di dunia ini diberikan kepadanya. Bagi Yesus, itu satu permintaan yang sangat kurang ajar. Itu satu permintaan yang tidak tepat. Karena itu, Yesus memerintahkan supaya iblis, dia yang harus menyembah kepada Allah. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira siapa yang paling tepat mendapat kasih karunia Tuhan? Mendapat fokus perhatian Tuhan ketika Tuhan mengasihi dunia? Jawabannya adalah manusia. Ya, Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Ini yang dikatakan oleh seorang teolog, yaitu Dietrich Bonhoeffer. Ia percaya bahwa Tuhan itu melihat dunia yang rusak ini, maka belas kasih dalam dirinya muncul untuk menyelamatkan dunia ini dan segala isinya. Tapi utamanya pada diri manusia yang berdosa itu. Dunia ini rusak karena dosa manusia. Maka penting bagi Allah untuk menyelamatkan manusia itu, dan manusia itu melepaskan dosa-dosanya. Justru karena kasih Tuhan kepada kita, itu yang membuat Allah itu bertindak. Allah itu bergerak. Karena itu di ayat yang ke-16 dari Yohanes pasal yang ketiga, di sana diungkapkan bagaimana besarnya kasih karunia Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menjalani penderitaan dan akhirnya mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga ia bangkit. Itulah tanda akan kasih Allah kepada dunia ini. Ia tidak mau semua manusia ini mati binasa dalam dosa. Karena itu Tuhan datang menyelamatkannya. Putra tunggalnya sendiri, anak satu-satunya. Tapi Tuhan merelakan, Tuhan mengasihi kita sehingga ia merelakan putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Kalau begitu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sesungguhnya menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita adalah manusia yang direbutnya dari dosa dan kejahatan. Agar kita tidak lagi menjadi milik kejahatan tersebut, tetapi kita kembali menjadi milik Allah. Allah menebus kita karena Allah tidak menghendaki kematian kita karena dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Nah, karena itu saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang mau dikatakan kepada kita. Hal yang pertama adalah, kasih Tuhan itu memberikan kehidupan. Ya. Tuhan mengasihi dunia ini. Karena kasih-Nya itulah, maka dunia ini mengalami kehidupan. Kehidupan di dunia ini menjadi sesuatu yang baru. Dunia ini dulu tandus karena terjadi perang. Tetapi dunia kembali tumbuh, subur, hijau. Dunia kembali tentram.
Sebelum masa pandemik terjadi pencemaran lingkungan. Tetapi ketika 1 tahun lamanya orang mengisolasi diri, maka atmosfer kita kembali membaik. Oksigen di sekitar kita membaik. Air-air di sekitar kita kembali bersih. Ingat, kalau bukan karena kasih Tuhan, maka tidak ada kehidupan lagi di dunia ini. Ya. Dan di dalam kasih-Nya tersebutlah Tuhan mau menanggung dan memikul dosa kita. Ya. Gambar ini adalah lukisan yang judulnya Forgiveness, karya Thomas Blackshear. Ya. Dalam gambar ini, seorang laki-laki datang hendak menyalibkan Kristus. Dia membawa palu dan membawa paku di tangannya. Tetapi ia tidak sanggup melakukan itu. Justru ia jatuh lemas dan Tuhanlah yang membopongnya. Tuhan yang merangkulnya. Tuhan mengampuninya. Mengampuni atas dosa-dosanya. Ya. Artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelukis ini mau mengatakan kepada kita, dengan dosa kita mau menghukum Tuhan. Kita mau menghukum orang lain. Tetapi Tuhan justru mengampuni kita, menangkap kita, dan justru memeluk kita dalam ketidakberdayaan kita saat kita berdosa. Karena itu kita yang datang hendak menyalibkan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan jahat kita, ya, justru kita yang ditangkap oleh Kristus itu sendiri. Karena kita ini adalah orang yang lemah. Lihat bagaimana pandemik ini menunjukkan manusia itu rapuh. Hanya oleh virus yang secuil saja. Tidak bisa dilihat oleh mata, kita ini bisa mati. Ya, kita bisa tidak berdaya. Terlebih lagi ketika kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya karena dosa. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-17 mengungkapkan kepada kita, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi Tuhan datang bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan datang dengan cinta, bukan supaya ia menghakimi manusia, apalagi menghukum kita. Tuhan datang dengan cinta justru untuk mengasihi kita, membebaskan kita dari penghukuman karena dosa. Ya. Ini berbeda dengan diri kita manusia. Kita nih orang-orang yang penuh dengan penghakiman. Kita dengan cepat menghakimi orang lain. Teman kita salah, kita pelototin, kita salahkan, kita tuduh-tuduh. Ya. Kita adalah orang yang penuh penghakiman, menghukum orang lain lebih cepat. Tapi membiarkan kesalahan kita sendiri, bahkan kita berusaha menyembunyikannya. Kita menganggapnya sepele, bahkan mengatakan kepada teman kita, saya kan cuma begini, saya kan cuma mencuri, saya kan cuma lakukan hal yang kecil saja. Itu masalahnya. Jadi perhatikan bagaimana dunia ini semakin tidak baik ketika orang saling menuduh, saling menghukum, ya, saling mengadukan orang lain ke polisi, ke pihak berwajib, saling menuntut, dan lain sebagainya. Ya. Dan semua orang merasa benar, padahal sekaligus mereka adalah orang-orang yang salah. Ya. Justru kasih Tuhan itu mau mengajak kita kembali. Kembalilah supaya kita semua ini bertobat dan masuk di dalam proses pemulihan. Ya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas pasalnya yang kelima ayat yang ke-32, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ya. Jadi kalau kamu saat ini merasa sebagai orang yang paling berdosa, kamulah orang yang paling dicari oleh Tuhan. Apalagi kalau kamu merasa kamu orang yang tidak punya dosa. Oh, justru Tuhan mencari kamu. Ya. Dan Tuhan mencari kita untuk mengasihi kita, merangkul kita. Bukan menangkap kita, menuding kita, menghukum kita. Bukan. Ia datang
untuk terus mengingatkan kita supaya kita ini bertobat. Itulah kasih-Nya. Sebab orang-orang di dunia ini, berapa kali kira-kira orang mau menerima kesalahan kita? 1 kali? Mungkin iya. 2 kali? Mungkin mulai sulit. 3 kali? Oh, mereka tidak punya 3 kesempatan yang diberikan kepada kita. Mereka langsung menghukum kita. Tapi Tuhan berulang-ulang kali mencari kita, mengasihi kita, supaya kita ini bertobat. Dan hal yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kasih Tuhan kepada dunia, kepada manusia utamanya, itu memberikan satu kepastian. Tuhan memberikan jaminan kepastian kepada kita yang percaya di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Ketika korban pandemik ini berjatuhan, orang meninggal karena COVID-19. Orang bertanya, kemana mereka setelah mereka pergi dari dunia ini? Banyak orang di luar sana masih bertanda tanya besar, masih mencari-cari, kira-kira mereka selamat atau tidak. Tetapi jaminan dalam Kristus mau menegaskan kepada kita, kita yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita yang percaya kepadanya dan menerima Dia adalah orang-orang yang Tuhan akan bawa, akan berikan satu tempat, yaitu rumah Bapa di sorga. Sebab Dia yang berkuasa baik di dunia, di sorga, bahkan di dunia orang mati sekalipun, maka Ia berupaya mewujudkan kehendak-Nya di sorga terjadi di dunia ini, agar dunia ini semakin menjadi pulih. Saudara, di sorga itu nggak ada orang yang saling menuding, bertengkar. Di sorga itu nggak ada orang yang saling mencaci maki, mencari keuntungan, melakukan hal-hal yang jahat. Tidak. Justru itu yang dikehendaki Tuhan. Sebabnya kita diajar untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kasih Tuhan itu memberikan kepastian kepada kita bahwa manusia yang berdosa sesungguhnya semakin mengalami ketidakpastian di dalam hidupnya. Apalagi dunia yang ia tinggali. Tetapi orang yang percaya dan menerima kasih Tuhan, dia akan menerima satu jaminan. Walau ia mengalami kesulitan, tetapi ia mendapat jaminan Tuhan menolongnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 orang bersaudara yang selalu bertengkar. Mereka berebutan harta peninggalan orang tuanya. Suatu ketika mereka pergi kepada seorang pastor. Tetapi pastor itu mengatakan, lebih baik kamu pergi pulang ke kampungmu dan carilah seorang tua yang tinggal di ujung kampung itu. Ketika mereka pergi, mereka menemukan ada orang tua yang tinggal sendirian di rumahnya yang terbuat dari gubuk bambu. Orang tua itu tidak lagi bisa berjalan. Ia hanya duduk di balai-balai yang ada di tempatnya. Mereka mengira, kenapa kami mesti pergi ke sini? Apa hebatnya orang tua ini? Lalu mereka bertanya, Pak Tua, bagaimana kami harus menjalani hidup? Kami selalu bertengkar. Bagaimana kami harus menjalani hidup supaya lebih berbahagia? Lalu orang tua itu mengatakan, jangan tanya kepadaku bagaimana berbahagia. Sebab aku ini tidak merasa menderita. Aku merasa bahwa Tuhan menolongku saat-saat aku membutuhkan setiap pertolongan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kamu saat-saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian, TO, dan lain sebagainya, maka yakinlah Tuhan memperhatikanmu. Tuhan fokus pandangannya kepadamu. Tuhan mengasihimu dan Tuhan
mau membawa kamu melewati masa yang sulit ini. Dan kamu tetap berhasil untuk meraih masa depan. Karena itu, selalu dekat kepada Tuhan. Dalam doa, dalam permohonan. Jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu memberikan semangat, memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Dan menolong kita untuk tahu bagaimana kita harus melakukan tindakan-tindakan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan jangan pernah lari daripadanya. Sebab Tuhan selalu memperhatikan kita. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu pada hari ini. Kami sudah dapat berkumpul bersama, walaupun secara online, untuk membaca firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Bapa. Ya Allah, kami mendoakan masyarakat sekitar sekolah kami ini, Sekolah Kristen Penabur Kota Wisata. Kami mendoakan kesehatan dan juga kesejahteraan untuk mereka ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, jauhkanlah masyarakat sekitar ini dari segala macam mara bahaya dan niat jahat orang lain, terutama juga sakit penyakit seperti wabah corona yang telah melanda kami pada saat ini. Jauhkanlah juga orang tua kami dari segala macam sakit penyakit bawaan dan juga sakit penyakit yang menular di waktu petang ini ya Bapa. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tolong sadarkanlah bangsa ini akan betapa bahayanya virus corona ini yang sedang tersebar luas. Sadarkanlah kami agar kami semua dapat menjalankan prokes dengan baik, sehingga mengurangi korban dari penyakit mematikan ini ya Bapa. Sembuhkanlah bangsa ini, bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Tolong kami. Dengarkanlah seruan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Kami juga bersyukur untuk Pendeta Breakhouser Benget yang telah melayani firman pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Pendeta Benget dalam kehidupannya. Mampukan beliau, beri selalu kekuatan, kesehatan di dalam beliau melayani jemaat-Mu di GKI Ampera. Kiranya pelayanan yang beliau lakukan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada, terlebih memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi kehidupan pribadi Pendeta Benget, kiranya Engkau berkati selalu keluarganya, beri mereka selalu kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dalam kehidupan mereka, sehingga melalui kehidupan mereka nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami juga mau menaikkan doa kami. Biarlah cinta kasih Tuhan boleh menolong setiap proses pembelajaran selama PJJ, utamanya bagi koneksi internet maupun perangkat media yang dipergunakan, baik para siswa-siswi SMAK Penabur Kota Wisata maupun Bapak dan Ibu Guru. Tuhan menuntun setiap kami agar tidak mengalami stres, tetapi dengan tenang kami dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan anak-anak kami, siswa-siswi SMAK Penabur Kota Wisata, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan boleh menuntun mereka untuk menjaga kesehatan, memiliki protokol kesehatan secara pribadi, mengkonsumsi makanan yang baik, bahkan juga beristirahat dengan baik. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga untuk semua orang tua mereka, saudara-saudara mereka, kakak ataupun adik mereka. Tuhan juga jaga kesehatan, lindungi mereka dari mara bahaya,
khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah anak-anak kami setiap hari semakin kuat dan mereka semakin dapat menyesuaikan dengan situasi keadaan yang tidak terlalu menggembirakan pada saat ini. Tuhan berkati persiapan siswa-siswi kelas 12 dalam menghadapi ujian praktek, TO sekolah, dan ujian sekolah. Tuhan tolong setiap mereka yang membaca buku mereka agar mereka dapat mengerti. Mereka juga boleh belajar bersama dengan teman-teman mereka secara online. Karena itu, buang jauh segala rasa takut dalam diri anak-anak kami ini. Kami percaya tidak ada seorang pun di antara mereka yang bodoh. Tuhan memberikan kepandaian kepada masing-masing mereka untuk berhasil. Karena itu, ketika mereka berjuang di masa pandemik ini, dengan situasi yang terbatas, mereka yang akan mampu untuk menggapai cita-cita mereka di masa mendatang. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk kesehatan Bapak dan Ibu Guru, Semak Penabur Kota Wisata, agar Tuhan juga boleh menolong baik Bapak dan Ibu Guru maupun keluarga mereka. Mereka senantiasa berhati-hati, mereka juga cukup waktu untuk beristirahat, dan tolonglah juga Tuhan Bapak dan Ibu Guru kami ini, agar mereka Tuhan berikan juga kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah, baik yang dilakukan secara online maupun onsite. Tuhan mengiringi setiap langkah mereka, agar mereka terhindar dari mara bahaya. Tuhan, kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan boleh memberikan kemampuan kepada Bapak dan Ibu Guru kami untuk dapat melakukan pengajaran secara jarak jauh, dengan kreatif, dengan bersemangat, agar kami para siswa-siswi dapat mengikutinya dan kami dapat menguasai pembelajaran-pembelajaran yang telah diberikan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program-program Semak Penabur Kota Wisata yang saat ini tengah berjalan maupun yang akan datang. Tuhan menolong setiap kami yang terlibat untuk dapat mempersiapkannya sebaik mungkin, sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mengalaminya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi persiapan panitia ujian kelas 12, untuk mempersiapkan serangkaian ujian. Cinta kasih Tuhan boleh menolong setiap kami yang terlibat di dalamnya, agar bahan-bahan ujian yang akan diujikan kepada naradidik kami sungguh-sungguh membuat mereka bertumbuh, mengasah kemampuan mereka, dan mereka pun boleh berhasil. Biarlah Tuhan selalu melindungi panitia ujian kelas 12 yang tengah mempersiapkan diri pada saat ini. Kami bawa juga ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap siswa-siswi Semak Penabur Kota Wisata yang mengalami sakit, atau juga Bapak dan Ibu Guru serta keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan perawatan, dan Tuhan juga memulihkan keberadaan mereka. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami bawa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah dengan kasih yang kekal. Ia memberi kita kehidupan dan menjaga kita dari maut, sebab kasih-Nya adalah sumber hidup. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, tidak perlu gentar. Kita hanya perlu berpegang kepada kasih-Nya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari PKJ 179, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita berdoa mengakhiri ibadah kita, dan kita juga memohon berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menuntun kami untuk berjalan. Bagaimana kami harus percaya akan keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus bagi kami sekalian. Biarlah kami anak-anak-Mu ini dapat mengikuti seluruh pembelajaran, ujian, bahkan praktek-praktek dengan iman percaya yang teguh. Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan membenci dosa yang kami lakukan, tetapi mengasihi kami, orang-orang yang berdosa ini. Karena itu kami mohonkan kepadamu Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu turun dalam kehidupan kami masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Usai